Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Tawa Danu baru berhenti ketika Aji menatap tajam padanya. Untungnya pintu lift VIP terbuka, dan Lili masuk lebih dulu baru diikuti Aji serta Danu. Tapi tangan Aji menahan langkah Danu yang ingin masuk. "Gue mau bicara sama Lili. Lo ikut next aja," kata Aji setengah memerintah. Mau tak mau Danu mundur dan pintu lift pun tertutup. Begitu tinggal mereka berdua dalam lift itu, Aji berpaling. Menatap Lili dengan kesal. "Hanya gara-gara saya pakai gajah sebagai contoh, bisa-bisanya kamu panggil saya begitu. Kamu samakan saya dengan hewan. Di depan staf segitu banyak lagi. Jangan kira kamu sekarang pacar saya bisa seenaknya ngasih julukan sama saya ya, Li." Semprot Aji. Lili santai menghadap Aji. "Siapa yang nyamain mas sama hewan sih? Itu tadi kamu panggil saya bapak gajah gitu." Seringai iseng Lili muncul. Mas. Gajah itu singkatan." Ia santai berpaling ke arah lain. Kening Aji berkernyit. "Singkatan." Lili mengangkat bahu. "Tapi ya tergantung juga sih. Tergantung situasi." "Maksudmu?" Kerut di kening Aji makin dalam. "Kalau mas lagi baik, lagi manis, lagi sayang dan gak marah-marah, gajah itu singkatan ganteng tapi jahil." Lili meneruskan. Matanya melirik ke angka-angka yang menunjukkan lantai yang telah dilalui lift. Menahan diri untuk tak cepat-cepat bicara. "Kalau mas begini sih, memem, itu artinya galak plus jahat," kata Lili lagi lambat-lambat sambil bergerak menjauh dari Aji. "Bersiap-siap, kamu." Petik 2. Tepat saat itu pintu terbuka, dan Lili menerobos keluar sebelum pintu terbuka sempurna, meninggalkan Aji yang geram sendiri. Lili hampir menabrak Pak Wirasana yang sedang berdiri di ruang kerja staf sekper. Melihat Lili, pria setengah baya itu tersenyum geli. Pagi Pak Wira," sapa Lili terengah-engah. Gadis itu berlari membawa kotak, langsung menuju meja kerjanya dan duduk menenangkan nafasnya yang tak beraturan. Pak Wira hendak membalas sapaan, saat itulah Aji muncul. Nafas Aji juga terengah-engah. Pak Wira sedikit bingung melihat dua orang yang datang seperti saling berkejaran itu. Tapi dengan tanggap, pria itu mengangguk pada Aji. "Selamat pagi, Pak Aji." "Pagi Pak Wira." Aji memberi kode pada Pak Wira untuk mengikutinya ke ruangannya. Mata Aji sempat melirik tajam pada Lili, yang sibuk menahan tawa. Setelah Aji masuk bersama Pak Wira, Lili memilah-milah surat-surat yang ada dalam kotak coklat yang dibawanya tadi. Walaupun pagi itu, Lili sempat menggoda Aji, mereka tak sempat bercanda lagi. Pekerjaan sudah menunggu untuk diselesaikan. Aji dengan gunungan dokumen yang harus ia periksa dan setujui. Lili dengan setumpuk laporan yang tertunda. Begitupun para staf sekper. Satu persatu tenggelam dalam pekerjaan masing-masing. Bahkan ketika makan siang tiba, mereka memilih memesan makanan dan makan di pantry. Tak ada waktu untuk bersantai-santai. Lili sedang mengambil sendok dan garpu, ketika ponsel miliknya yang ia letakkan di atas meja bersama kotak makan siang, berbunyi. Sekarang ada foto Aji saat nama, Mayhubi, muncul di layar ponsel. Lili menoleh cepat, memastikan Fani yang sedang berdiri tak jauh dari meja makan tak melihat ponsel Lili. Terlambat, Fani tampak terpaku melihat layar ponsel Aji. Lili buru-buru mengambil ponselnya, menutup layarnya sebelum menjawab. "Mayhubi Aji Li, besok malam saya ada undangan acara. Kamu ikut ya?" "Lili, acara apa mas?" "Mayhubi Aji, gala dinner. Temanya biru." "Punya?" "Lili, iya, punya. Tapi kalau dibeliin gak nolak loh." "Mayhubi Aji, dasar." "Oke, saya jemput jam 7. "Lili, siap cinta."
My Hobi Aji abis makan, ke kantor ya. Ada yang mau saya kasih lihat. Lily, siap cinta. Telepon berakhir. Lily memandang ke arah Fanny yang berdiri menatapnya. Apa dia tahu? Suamimu, Lee? Tanya Fanny sambil memalingkan wajah ke arah rak gelas. Mengambil gelas miliknya. Lily mengangguk khawatir. Suamimu mirip banget sama Pak Aji ya? Beda sih. Tapi sepintas mirip banget, kata Fanny sambil menyeduh kopi di gelas. Hah, mirip. Berarti Fanny melihat foto di ponsel Lily. Foto Aji di ponsel Lily diambil di apartemen baru-baru ini. Saat sore-sore mereka pulang kerja. Lily mengajak Aji berselfie, dan Aji memilih tetap mengenakan kacamata hitam. Jadi mungkin itu sebabnya Fanny tak terlalu mengenalnya. Aji yang meminta Lily memasang fotonya. Tapi Lily jadi tenang. Setidaknya ia masih bisa menyimpan rahasianya sampai sekarang. Fanny saja terkecoh. Ya iyalah, Pak Aji yang mereka kenal itu beda banget sama Mas Ajinya, suami palsu rahasia Lily. Yang satu demen banget pasang muka jelek, sedangkan Mas Aji selalu tak bisa menahan tertawa saat bersama Lily. Tanpa sadar Lily terkekeh, membuat Fanny menoleh padanya, menggeleng-geleng. Beda emang yang udah nikah sama kita yang belum ya, gumam Fanny sambil berlalu membawa cangkir gelas berisi kopi. Dunia serasa milik berdua, yang lain ngontrak. Lily tersenyum-senyum, sembari menyendok nasi ke mulutnya. Satu lagi orang yang berhasil ia bodohi. Rahasianya aman. Tepat pukul 5 sore, Lily masuk ke ruangan Aji. Danu sudah kembali ke ruang kerjanya sendiri di IT 22. Hanya tinggal Aji, dengan tumpukan file dan dokumen di mejanya. Ia tak sedang bekerja, malah bersandar di sofa. Mas, Lily pulang ya, pamit Lily dari depan pintu yang setengah terbuka. Perlu diantar gak? Tanya Aji sambil menegakkan punggung. Lily menggeleng. Tangan Aji malah melambai memanggilnya. Patuh, Lily mendekat. Kenapa? Tanya Lily sedikit menunduk. Aji tak menjawab dan menarik tangan Lily, membuat gadis itu terduduk di sampingnya. Lalu tanpa terduga, ia menciumi bibir Lily hingga gadis itu kesulitan bernafas. Ia juga tak bisa melepaskan diri karena Aji memeluk dan memegangnya tangannya begitu erat. Tak kehabisan akal, tangan Lily bergerak mencari dan tak sengaja menyentuh pinggang Aji. Pria itu tersentak. Lily menemukan celah, tangannya yang tak sengaja terlepas pun bergerak makin bebas. Dengan senyuman lebar, jemari Lily mulai mengarah ke pinggang Aji, menggelitikinya sampai Aji benar-benar melepaskannya. Mereka tertawa-tawa saling membalas, saling menggelitik, lalu, klik, ada suara. Keduanya sama-sama berhenti, menatap pintu yang tertutup. Lily buru-buru berdiri. Barusan suara pintu kan, Mas? Tanya Lily antara bingung dan panik, sembari memperbaiki rambut dan bajunya. Aji juga memperbaiki kemejanya, malah lebih bingung. Entahlah, saya gak perhatiin. Kamu yakin? Tadi bukannya pintu udah tertutup? Lily menatap Aji. Kalau ada yang lihat kita lagi. Duh, Mas Kan Lily udah bilang kalau di kantor harus profesional. Jangan mesra-mesraan. Kalau ketahuan gimana? Gadis itu berjalan bolak-balik panik. Bahu Aji terangkat. Ia tak tampak panik. Ya sudah, biarin. Jawabnya santai. Mas Aji gak bisa bilang gitu. Bentar lagi ada Rups. Kalau Mas dianggap berselingkuh dengan istri orang gimana? Mikir dikit gih kalau bicara. Belum anggapan orang ke Lily. Dianggap perempuan gak bener. Oke, sekarang mereka tahu Lily belum nikah. Tapi tetap aja kesannya Lily itu yang godain Mas Aji kan. Mas juga dulu yang bilang kan, gimana nanti tanggapan orang segedung ini kalau tahu kita pacaran. Omel Lily dalam satu napas. Kebingungan. Li. Suara Aji tenang memanggil Lily. Seperti biasa, secara ajaib suara berat itu mampu mendiamkan Lily. Sekali lagi ia menarik tangan Lily, duduk di sampingnya. Dulu,
Saya khawatir kamu dan keluarga kita tidak siap menerima atau mendengar rumor tentang kita. Tapi sekarang situasinya berbeda. Selain masalah status yang sudah telanjur kamu, tidak, itu saya yang meminta, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, ujar Aji sembari memindahkan anak rambut lili yang menutupi mata bulat gadis itu. Orang mau ngomong apapun, saya memang berencana menikahi kamu kok. Cepat atau lambat semua orang akan tahu. Lili menatap wajah Aji yang tampak tenang, meyakinkan dirinya sendiri. Aji tak main-main. Hati Lili lebih tenang. Ia tahu, Aji pasti sudah memperhitungkan semua langkah dan keputusannya. Tak mungkin Aji membiarkan hubungan mereka nanti dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Aji menghela napas, lega. Lalu dengan santai, ia mengambil sesuatu dari atas meja sofa. Sebuah kotak beludru putih yang cukup besar. Disodorkannya kotak itu ke Lili. "Apa nih?" tanya Lili. Ia mengambil kotak itu, membukanya. Nampak satu set perhiasan. Kalung, gelang, anting-anting dan cincin. Lili kurang suka memakai perhiasan, tapi saat membukanya, ia tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Menyentuh perlahan-lahan untaian berlian 18K yang rumit itu. Ini pasti mahal sekali. Tulisan Gusibat Jewelry jelas terlihat dalam kotak itu. Wah, Masya Allah. Bagusnya. Decak gadis itu sambil terus meraba satu persatu. "Kamu suka?" tanya Aji. Tersenyum puas melihat reaksi Lili. Lili mengangguk-angguk. Ia suka banget. Tiba-tiba ia menegakkan punggung, menatap set perhiasan itu lebih jauh sambil menggeleng-geleng. Lili gak yakin pantas makai ini semua, lanjutnya lagi, ragu-ragu. Aji terkekeh. "Loh, yang bilang untuk kamu siapa? Memang saya pernah bilang itu untuk kamu." Lili melongok. Aji tertawa kecil. "Tadinya saya memang mau ngasih, tapi ragu-ragu. Untung kamu bilang enggak pantas, jadi saya makin yakin. Untung deh. Soalnya ini mahal banget. Cincinnya aja udah hampir 100 juta, saya hampir bangkrut beli ini." Ia hendak mengambil kotak di tangan Lili itu. "Hah, 100 juta. Cincin doang. Ambil Li. Jangan lewatkan kesempatan ini." Tagar sisi baik buru-buru mengingatkan. "Ambil, bego. Ambil, ambil." Tagar sisi jahat sudah teriak-teriak gak mau kalah. Tiba-tiba tangan Aji yang menjulur ditepuk keras oleh Lili. Gadis itu buru-buru menutup kotak beludru itu dan memasukkannya ke dalam tas dengan hati-hati. Halo, siapa yang nolak ya? Siapa ya? Siapa ya? Tanya Lili dengan wajah sepolos mungkin. Lagi-lagi bos galaknya tertawa melihat tingkahnya itu. "Nanti malam saya ke apartemen," kata Aji lagi setelah ia puas menertawai Lili. Perlahan ia tahu harus bagaimana menghadapi gadis jahil ini. "Kalau gitu, Lili pulang dulu ya mas. Sampai ketemu nanti malam," pamit Lili, lalu mencium pipi Aji sekilas, sebelum berjalan keluar, meninggalkan Aji yang tersenyum-senyum sendiri. "Tunggulah Li, sebentar lagi kita tak perlu seperti ini lagi." Esok harinya, kesibukan semua orang masih seperti biasa. Hanya saja belakangan Lili merasa semua orang tampak lebih sibuk dari biasanya. Lili sendiri harus bekerja lebih ekstra, karena pekerjaan beberapa staf di sekper dialihkan pada Lili. Alasan Emi saat meminta Lili melakukannya, beberapa staf diperlukan untuk mengerjakan tugas penting yang lain. Pasti gara-gara Rups. Semalam pun Aji hanya datang sebentar. Ia terlihat lelah, dan hampir tertidur saat menunggu Lili menyiapkan makan malam. Karena khawatir, Aji memesan taksi online dan membiarkan mobilnya parkir di apartemen Lili. Pagi-pagi Aji kembali, menyempatkan diri menyapa satpam ganteng favorit Lili, Elang, yang saat itu tengah bertugas sebelum menjemput gadis itu. Walaupun cubitan pedih disarangkan Lili ke perutnya, Aji tetap menunjukkan kemesraan di depan pria muda itu. "Ting-ting,
Suara notifikasi di laptop yang terdengar hampir bersamaan di semua meja staf membuat semua orang segera memperhatikan laptop. Pasti ada pengumuman penting dari perusahaan sehingga notifikasi email internal masuk. Lily yang tadinya akan ke ruang fotokopi pun mengurungkan niat dan membaca email dulu. Ia membaca subjek email, pengumuman peningkatan gaji karyawan berdasarkan status. Berikut terlampir daftar karyawan dan karyawati yang mendapat kenaikan gaji berdasarkan status yang telah disetujui, yaitu K0 sama dengan 15%, K1 sama dengan 18%, K2 sama dengan 20%, dan K3 sama dengan 25%. K0 tanpa tanggungan, K1 3 jumlah tanggungan. Saat itu, Lily tak membuka daftar lampiran, karena ia tahu ia pasti masuk dalam data K0. Lily memilih meneruskan pekerjaannya, memfotokopi laporan yang sudah ditandatangani untuk diserahkan. Setelah selesai ia keluar lagi. Fanny yang pertama kali bertanya, "Kamu belum menikah ya, Lee?" Tanya Fanny begitu Lily keluar. Lily terpaku, tidak mengerti. Eza juga berdiri. "Status kamu di sini gak salah kan, Lee? Belum menikah atau sudah nikah tapi bercerai?" Tanya Eza juga ingin tahu. Semua staf yang lain juga memandang ke arah Lily. Pak Willy yang biasanya tak peduli saat para staf bercanda, sekarang ikut berhenti bekerja dan memperhatikan Lily. Hanya Amy yang tak terlihat di ruangan itu. "Maksudnya apa nih?" Lily beneran gak ngerti, balik tanya Lily sambil buru-buru ke meja kerjanya sendiri. "Ini pasti ada hubungannya dengan pengumuman tadi. Itu di lampiran email tadi, ada daftar karyawan, di situ kamu masuk K0, tapi kolom statusnya bukan menikah, tapi belum menikah," kata Mira sambil memainkan mouse-nya dan monitor komputernya menampilkan daftar yang ia maksud. "Nah, Mas Eza mau revisi itu ke Pak Wira. Tapi kata Pak Wira, kamu memang belum menikah. Makanya kami semua heran. Benarkah?" Akhirnya Lily punya kesempatan untuk mengatakan yang sesungguhnya. Gadis itu tersenyum dan berdiri lagi. Ia mengatupkan kedua telapak tangan di depan dadanya, meminta maaf. "Maafkan Lily ya Pak, Mbak dan Mas semua. Lily memang belum pernah menikah. Sama sekali tidak pernah." "Wah," seru Mira dan Fanny bersamaan. "Berarti, hahaha, ada kesempatan nih, Kas," seru Eza pada Lukas yang juga tampak kaget. "Tapi Lily sudah punya pacar ya?" Terdengar suara dari belakang Lily. Amy muncul dengan tangan memegang setumpuk dokumen. Sudah, cukup. Kerja lagi. Waktu kita sempit," katanya pada para staf. Ia menoleh pada Lily, melemparkan senyum penuh arti. "Ah, Mbak Amy sudah tahu rahasia Lily." Suara keluhan terdengar, namun semua orang kembali menekuni pekerjaannya dengan patuh. Lily juga. Ia sibuk menyiapkan laporannya, tapi entah mengapa ia bisa merasakan tatapan rekan-rekan kerja padanya. Ia berusaha tetap bekerja seperti biasa. Nanti, pelan-pelan ia akan menjelaskan alasannya. Towelan lembut di pergelangan tangannya membuat Lily menoleh. Amy sedang berdiri di belakangnya. "Saya bisa minta bantuan sebentar, Lee?" Iya, Mbak. Bisa. Jawab Lily cepat. "Kalau gitu, kita duduk di kursi sana aja ya," kata Amy sambil menunjuk meja kerja Lily dan Amy yang berada di depan pintu Aji. Setelah duduk, Amy menyodorkan dokumen yang dari tadi dipegangnya. "Ini, Memem, bantuin saya milih-milih dong Lee. Saya kan belum pernah nikah, sekarang disuruh milih baju pengantin, dekor dan ini, mana ngerti." "Lah, Mbak Amy, Lily kan juga belum nikah. Kemarin sih ia status nikah, sekarang udah diceraiin sama Pak Wira." "Ya Lily juga gak ngerti," sergah gadis mungil itu sambil tertawa. Amy tertawa kecil. "Ya udah deh, pilih berdasarkan yang kita suka aja deh. Oh iya, nanti EO-nya datang ke sini. Sekarang lagi dijemput Pak Harun di bawah. Kamu nyaman aja gak kita bahas di sini?"
Loh kan bukan Lili yang mau nikah, Mbak. Lili mah nyaman-nyaman aja, terserah Mbak aja. Bahkan yang mau nikah. Seru Lili. Saat itulah, Danu lewat. Pemuda itu mematung di depan pintu ruang kerja Aji. Ia tampak shock. Melihat Lili terdiam, Emi menoleh. Ia juga tampak kaget saat melihat Danu. Untuk beberapa detik Danu menatap Emi. Tatapan terluka dan sedih. Lalu tanpa berkata apapun, ia masuk ke ruang kerja Aji. Melihat Danu diam 1000 bahasa dan masuk tanpa bicara, Emi tiba-tiba berdiri. Tapi ia tak bergerak, hanya memandangi pintu yang kembali tertutup. Seperti orang kebingungan. Lili benar-benar tak tahu harus berkata apa. Ia mengira selama ini Danu dan Emi saling menyukai. Siapa sangka Emi sekarang malah akan menikah. Cinta memang sulit ditebak dan Lili memilih untuk tidak berkata apapun. Ia sayang sama Emi meski baru beberapa bulan bekerja sama, dan ia juga menyukai Danu sebagai sahabat baik sekaligus orang yang selalu mendukung hubungannya bersama Aji. Demi kebaikan mereka berdua, Lili memilih tidak ikut campur. Lo emang gila ya? Teriakan itu terdengar dari dalam ruang kerja Aji saat Emi dan Lili sibuk memperhatikan album berisi foto-foto gaun pengantin. Itu suara Danu. Kedua gadis itu saling memandang. Para staf yang sedang bekerja juga menoleh ke arah ruangan itu. Trot, suara telepon meja. Emi meraih gagang telepon. Iya, Pak, katanya sebelum meletakkan kembali. Lalu menoleh pada Lili. Saya masuk dulu, bawain soft drink buat Mas Danu Yali. Kulkas di dalam kosong. Lanjutin milihnya deh. Lili mengangguk, tapi ia tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Diraihnya tangan Emi. Bak, kalau Pak Aji marah-marah ke Mbak, keluar aja. Biar Lili yang ngadepin. Emi tersenyum. Tenang aja, Lili cantik. Saya udah biasa ngadepin beliau. Kan gini-gini saya juga masih adiknya. Setelah mengambil minuman di dalam kulkas di pantry, Emi masuk. Lili ingin tahu, dan ia pun bergerak ke arah pintu ruang kerja Aji. Berusaha menguping. Ya ampun, ini pintu kenapa tebal banget sih? Susah payah Lili menempelkan dan menggosok telinganya di pintu itu sampai merah. Tak ada suara keras lagi terdengar dari dalam. Ia memang mendengar sayup-sayup suara orang bicara. Tapi hanya gumaman tak jelas. Dan tiba-tiba saja pintu terbuka, Lili hampir terjerembab jatuh. Untung tangan orang di depannya menangkap tubuhnya. Tangannya Aji, yang sekarang menatapnya dengan kening berkerut. Kamu ngapain? Lili cengengesan. Mas, Bapak abis marah-marah lagi ya? Tanya Lili. Teringat kalau mereka sedang di kantor. Mulut Aji mencibir. Sembarangan. Bukan saya tadi yang teriak. Tuh si Danu. Saya ini orangnya sabar kali. Hueks. Tapi Lili tak berkata apapun. Hanya berusaha melihat ke dalam, namun Aji keburu menutup pintu. Kamu tadi disuruh apa sama Emi? Tangan Lili menunjuk ke meja, tempat album-album dan dokumen foto bertebaran. Diminta bantuin Mbak Emi milih baju pengantin, Pak. Tapi malah ditinggal. Lah yang mau nikah siapa? Kok malah Lili yang disuruh milih? Nah ini Lili mau nanya ke Mbak Emi. Gitu. Petik 2. Aji mengangguk-angguk. Dia lagi saya suruh nyelesain sesuatu sama Danu. Penting. Buat Rups. Mana? Saya juga mau lihat. Biar entar kita juga punya bayangan mau nikah macam apa nanti. Kata Aji sambil menarik tangan Lili, kembali ke meja. Lili melirik ke arah para staf sekper. Tapi mereka sepertinya sibuk semua dan tak lagi memperhatikan. Kamu suka yang mana? Tanya Aji. Setengah tak peduli, ia duduk di atas meja melihat-lihat isi album foto. Lili menunjuk beberapa foto pengantin yang ia sukai. Aji mengangguk-angguk. Tapi Lili paling suka ini, Pak. Kata Lili sambil menunjuk foto sebuah baju pengantin. Gaun berwarna putih susu dengan long sleeve transparan berekor panjang. Ini, tanya Aji sambil memperhatikan gaun itu dengan seksama.
Lama ia diam sebelum bergumam, sepertinya mahal. Lili memandang Aji sebel. Ya pasti mahal loh. Kalau mau murah, kawin lari aja. Repot amat. Aji tertawa. Tatapannya beralih pada album foto dekorasi. Ia melihat-lihat sambil mengangguk-angguk. Sementara Lili kembali melanjutkan menempelkan post-it di foto-foto yang ia sukai. Sesekali Aji memaksa Lili menandai pilihannya juga, tapi setelah melihatnya, Lili lebih banyak menggeleng. Mereka asyik melihat-lihat sampai pintu terbuka. Lili mendongak. Danu muncul dengan tersenyum-senyum. Aji ikut memandang ke arah Danu. Gimana? Selesai? Tanyanya santai. Danu mengangguk. Tak lama Emi keluar, juga sambil tersenyum. Gue balik dulu ya, Jie. Udah selesai semua. Clear. Tinggal nunggu dari lo aja, kata Danu, lalu menoleh pada Emi. Tersenyum penuh arti. Aji mengangguk-angguk. Emi tersenyum bahagia memandangi Danu yang bersenandung kecil. Lah, tadi abis sedih, teriak gak jelas dan sekarang malah nyanyi-nyanyi gak jelas. Aneh. Pasti gara-gara mau rups. Sepertinya singkatan itu harus diganti. Bukan lagi rapat umum pemegang saham, tapi rapat umum pekerja stres. Sebelumnya, Lili tak tahu rasanya jadi bagian dari berita viral. Ia tak pernah benar-benar menjadi sosok yang diperhatikan, karena selama ini memang tak pernah suka menampilkan diri terlalu berlebihan dan tempat kerja sebelumnya hanyalah perusahaan biasa yang tak ada seujung kukunya dengan GE Group. Dulu Lili juga hanya netizen kebanyakan. Komen dulu, selidiki belakangan. Hanya saja kini berbeda. Di GE, karyawannya yang terdata mungkin tak sampai 500 orang, tapi rekanan dan karyawan dari berbagai subkontraktor hampir tak terhitung. Kalau dijumlahkan semua, angka ribuan pun muncul. Jelas bukan jumlah yang kecil untuk sebuah perusahaan. Belum lagi pengaruh dari GE secara eksternal. Maka tak heran, semakin tinggi jabatan seseorang di GE, semakin terkenal orang itu. Semakin dekat dengan para pejabat perusahaan, semakin diperhatikan pula mereka oleh seluruh bagian perusahaan. Lili, mungkin mengira dirinya hanya salah satu staf di sekper. Tapi gadis cantik, badung dan jahil yang selalu bersama Aji, sang presdir, jelas langsung menjadi perhatian sejak awal ia masuk kerja. Untungnya, saat itu semua orang mengira ia sudah menikah. Para pria yang menyukainya akan mundur teratur begitu tahu, sementara para perempuan penggemar Aji merasa tenang karena saingan mereka sudah tak punya kesempatan. Sekarang semua berbeda. Hanya satu pengumuman biasa yang memang rutin dikeluarkan oleh bagian hari, semuanya berubah. Lili baru masuk pintu lobi hari ini, hari pertama setelah pengumuman kenaikan gaji tersebut. Ia tengah sibuk meminta tolong akan memerintah Tiar untuk menyiapkan pakaian pesta gala dinernya nanti malam, saat dua rekan kerja pria mendekatinya. Hai, Li. Morning. Pria dengan kemeja biru kotak-kotak yang lebih dulu menyapanya. Hai. Lili tersenyum manis sambil berusaha keras mengingat siapa nama pria itu. Halo little girl. Sapa pria satunya lagi yang tingginya di atas 175 cm. Lili tak menyahut. Saya bukan anak kecil. Jawabnya tak senang. Jangan sindir tinggi badan kalau depan Lili. Wajah pria tinggi itu pias. Hello, big girl. Ujarnya memperbaiki. Kening Lili makin berkerut. Memangnya Lili kelihatan gendut ya? Jawabnya makin tak senang. Again, jangan bahas berat badan depan cewek manapun. Pria berbaju biru kotak tertawa puas. Dua pria itu masih ingin bicara, tapi Lili sudah pergi begitu saja. Di depan lobi, sudah ada 3 pemuda lain lagi menyapanya. Setelah menolak 2 orang sebelumnya, Lili tak enak meninggalkan mereka begitu saja. Apalagi untuk yang 3 ini, ia kenal mereka. Jadi ia pun berhenti sebentar, beramah tamah dengan mereka. Tepat saat itu Aji lewat. Ia berhenti memperhatikan Lili yang tertawa-tawa mengobrol santai.
Tak lama datang Danu dan Emi, mereka juga berhenti di dekat Aji, memperhatikan ke arah yang sedang dilihat Aji. Anak-anak arsitek tuh, Jie. Mereka memang akrab. Kan Lili sudah ikut rapat mereka beberapa kali, ujar Danu memberitahu. Ia memberi kode pada Emi untuk memanggil Lili, tapi Aji mengangkat tangan. Aji bergerak dengan tenang, memasukkan tangannya ke saku celana dan mendekati kumpulan staf yang sedang bercanda itu. Saat Aji makin dekat, para staf pria itu terdiam dan mengangguk hormat. Kepala Lili mengikuti arah tatapan mereka dan tersenyum saat melihat Aji. Selamat pagi Pak Aji. Sapa para staf itu hampir bersamaan dengan Lili. Pagi, gimana? Sepertinya seru tadi obrolannya, tanya Aji dengan suara yang begitu tenang, menatap wajah-wajah pemuda di depannya. Itu, kami. Petik 2. Jadi, Gunung Himalaya itu termasuk gunung tertinggi di dunia dan selalu ditutupi salju, gak mudah naik ke sana. Sangat sulit, sergah Lili sambil tersenyum pada Aji. Lalu menoleh kembali pada para pemuda itu. Iya, kan? Tanyanya meminta dukungan. Ketiga pemuda itu mengangguk bersamaan. Aji tak tahu harus berkata apa. Apa maksudnya? Ya udah, kerja lagi Gi. Nanti kita sambung lagi ya obrolannya. Lili menarik lengan baju Aji. Ayo, Pak, tuh kita udah ditunggu sama Mbak Emi dan Mas Danu, lanjutnya tak peduli pada kening Aji yang masih berkerut bingung. Jadi begini, tadi itu sebelum Aji mendekat, salah satu dari 3 pemuda itu bilang. Lili cantik, yuk makan siang bareng sama kita-kita. Iya nih, susah banget ngajakin Lili makan bareng aja. Lainnya ikut menimpali. Lebih susah dapat jawaban iya dari Lili dibandingkan mendaki Gunung Himalaya. Terus mata Lili membulat. Jangan gitu dong. Lili sih suka-suka aja makan gratis. Kapan-kapan kita makan rame-rame dengan anak sekper juga ya. Tapi yang jelas naik Gunung Himalaya itu, dan saat itulah Aji mendekat. Begitulah ceritanya. Hingga Lili mengatakan sesuatu yang membingungkan, menurut Aji. Ternyata masalah tak sampai di situ. Saat makan siang, Lili pamit makan di kafe lantai dasar gedung GE. Sendirian. Emi sangat sibuk siang itu dan hanya meminta tolong dibelikan makan siang. Danu bekerja di ruangan Aji untuk menyiapkan sesuatu. Sedangkan Aji sudah keluar kantor dan meeting dengan beberapa tamu asing di hotel. Lili hanya bermaksud mencuci tangan sebelum naik ke IT. 9. Ia menitipkan makanan Emi di lobi sebelum ke toilet. Tapi setelah itu ia tak muncul-muncul lagi. Setelah 2 jam berlalu, Danu keluar menemui Emi. Udah makan, Mi? Tanya Danu sambil mendekati meja kerja sekretaris yang ada di depan pintu presdir. Emi yang sedang mengetik laporan, terpana. Iya, belum, Mas. Tadi sih nitip sama Lili minta beliin soto ayam. Gadis itu melirik jam tangan. Udah lama loh dia perginya. Kok belum balik ya? Tanya Gih ke lobi. Kali aja tuh anak ngobrol keasyikan kayak tadi pagi. Dengan santai, Danu bersandar di meja dan mulai mengetuk-etuk meja teratur sambil senyum-senyum memperhatikan Emi. Emi menekan nomor lobi dan setelah bertanya, ia tampak kaget. Buru-buru ia meletakkannya. Kenapa? Tanya Danu ingin tahu. Katanya, makanan aku udah dibeliin, Lili nitip di lobi terus dia gak datang-datang lagi. Danu menegakkan punggung. Wajahnya menegang. Tanpa banyak bicara, ia segera menuju lift. Tangannya merogoh ponsel di saku kemeja, menghubungi Aji. Sementara Emi ke ruangan staf, menanyai satu persatu apakah ada di antara mereka yang tahu di mana Lili. Semua mengatakan hal yang sama. Terakhir kali mereka melihat gadis itu sebelum makan siang. Mendengar itu, wajah semua orang berubah. Bingung, khawatir, dan panik. Jangan-jangan dia tersesat lagi, duga Fani yang pernah dikeluhi Lili soal denah labirin lantai dasar gedung GE yang sering membingungkannya. Mira dan Eza mengiyakan. Ya sudah, kalian cari aja dia di bawah.
Saya akan hubungi semua lantai, siapa tahu ada yang lihat Lily. Baik, Mbak. Semua orang berlarian, sementara Emi menuju telepon. Mulai menekan nomor-nomor secepatnya yang ia bisa. Hanya mereka yang tahu sepenting apa Lily itu bagi Aji. Toilet sudah periksa. Gudang. Pintu keluar. CCTV. Tanya Danu setengah memberondong para petugas keamanan gedung. Mereka sudah berputar 2 kali di seluruh lantai dasar, dan Lily belum terlihat. Petugas-petugas housekeeping juga berkumpul di depan pintu kantor Satpam. Bingung. Bagaimana bisa seorang gadis dewasa hilang begitu saja? CCTV masih dicek dan butuh waktu agak lama. Sedangkan tadi Aji sudah memberi perintah via telepon kalau Lily harus ditemukan secepat mungkin. Danu bingung. Tak tahu lagi harus mencari kemana. Ia menghembuskan nafas berulang kali, berharap menemukan solusi. Ya sudah, cari sekali lagi. Perintahnya pada para satpam. Pak, maaf. Seseorang di antara petugas housekeeping maju dengan takut-takut. Danu menoleh. Gadis muda itu tampak ragu, tapi tangan Danu yang mengibas meminta ia bicara membuatnya berkata, tadi di toilet barat, saya gak bisa buka pintunya. Maksudmu? Tanya Danu. Tangan gadis itu saling meremas. Tadi pagi toilet itu tidak ada masalah, pintunya juga bisa dibuka dan saya kerja seperti biasa. Tapi barusan, sebelum Bapak panggil kami, saya berusaha buka dan pintunya terkunci. Kamu udah cek di dalam ada orang apa enggak? Gadis itu mengangguk. Danu melirik papan namanya. Santi. Iya, Pak, udah. Tapi gak ada yang jawab. Pas saya lagi mau lapor, Bapak manggil. Danu berpikir sebentar. Ya udah kita cek ke sana dulu. Yang lain sambil bantu cari di tempat lain. Mereka pun kembali menyebar. Hanya Danu dan Santi yang mengecek ke toilet barat. Di depan pintu toilet, gadis itu sekali lagi berusaha membuka pintu. Tetap tak bisa terbuka. Danu meminta Santi untuk mengambil kunci cadangan, sementara ia berusaha membukanya. Saat itulah seorang satpam mendekatinya. Pak, Mbak Lily masuk ke toilet ini tadi. Dia di dalam. Katanya memberitahu. Kali ini Danu bergerak lebih cepat, menggerak-gerakkan gagang pintu toilet itu sekali lagi. Tetap terkunci. Satpam ikut membantu. Santi masih belum terlihat datang. Tepat saat itu ponsel Danu berbunyi. Nama Aji muncul di layar ponsel. Cewek lo terkurung di toilet kayaknya, Jie. Toilet barat. Telepon terputus dan Danu kembali mencoba membuka. Kali ini mereka mulai mencoba mendobrak. Beberapa karyawan, staf sekper dan satpam juga mulai berkumpul di depan toilet. Mereka menunggu dengan harap-harap cemas, sambil sesekali memanggil nama Lily. Tak ada jawaban. Makin lama menunggu, kerumunan makin banyak. Saat itulah, seseorang datang menyibak kerumunan. Aji. Tanpa banyak bicara, ia menarik lepas tabung gas pemadam yang tergantung tak jauh dari pintu toilet. Minggir, katanya setengah membentak. Semua orang menyingkir. 2 kali pukulan dengan tabung itu, engsel pintu yang kokoh itu terlepas bersama dinding pintu yang tak lagi utuh. Aji meletakkan tabung itu begitu saja dan berlari masuk. Danu mengikutinya dari belakang. Gadis yang mereka cari berada di sudut toilet dekat wastafel. Terduduk sambil meringkuk, memeluk lututnya, diam tak bergerak. Buru-buru Aji mendekatinya. Saat ia menggerakkan tubuh Lily, gadis itu malah terkulai di tangannya. Ia pingsan. Wajahnya seputih kertas. Matanya terpejam rapat. Tubuhnya sedingin es. Aji menggeram. Dibopongnya gadis itu dan membawanya keluar. Danu kembali mengambil ponsel dan memberi perintah. Siapkan mobil di depan. Cepat. Perintahnya pada seseorang di ujung telepon. Salah satu supir perusahaan. Aji tak lagi peduli pada tatapan orang-orang saat ia membawa Lily keluar. Ia juga tak peduli saat Danu berusaha membujuknya agar membiarkan Danu yang mengurus Lily. Tangannya yang merenggut tabung pemadam jelas mengucurkan darah,
tapi ia tak merasakan sakit apapun. Sakitnya justru di hatinya. Ia tak peduli apapun saat melihat Lili terbaring diam tak bergerak seperti itu. Belum pernah Aji merasa setakut ini sejak kematian Alam. Mama, siapapun yang melakukan semua ini pada Lili, ia akan membayar sangat mahal. Bersambung.